entrepreneurs yang terjebak, bisa 2 shift, bisa 3 shift. Lalu dia bilang, coach, oke, kalau gitu saya mendingan bayar angka tersebut supaya saya dapat kehidupan saya kembali. Coach, Ya. bagaimana agar kita ini nggak jadi hamsterpreneur, tapi jadi entrepreneur sejati? Kan Coach bilang jangan jadi hamsterpreneur, Coach. Iya. Gimana caranya jadi entrepreneur sejati? Oke. Kalau saya mungkin mau sharing satu cerita. Salah satu klien kita banyak banget macam-macam kliennya. Banyak banget. Dari yang menarik justru owner yang triliunan rupiah aja tuh di coaching di Gratio. Punya bisnis coach di Gratio. Padahal mereka triliunan gitu kan. Berarti artinya kita respect karena mereka itu humble banget, rendah hati banget. Kok mau di coaching gitu kan di Gratio. Kenapa? Tujuannya supaya profitable autopilot. Sampai bisnis yang menengah, kecil, sampai yang imut. Gitu loh, Valen. Di coaching di Gratio. Nah, yang saya perhatikan, saya mau bagikan satu cerita dulu nih. Ada satu cerita, menarik banget dan saya masih ingat. Ini kisah nyata. Ada satu pemilik bisnis jasa. Karena Valen kan jasa nih. Saya mau cerita yang jasa dulu. Jadi, dia ini di Gratio Entrepreneurs Gathering, ratusan orang rame datang belajar gitu sama-sama gitu ya, sama Coach Anas kita sama-sama belajar. Nah, dia lagi saatnya tanya jawab. Dia ambil mikrofon, Coach Anas saya boleh tanya? Oh ya silakan. Gitu. Kalau sekarang kan bisnis workshop online. Jadi kita online dari seluruh Indonesia pakai Zoom, semuanya belajar sama-sama gitu ya. Nah, ini satu orang ini lagi pakai mikrofon nanya, Coach Anas saya mau nanya. Oh ya Pak, silakan. Dia nanya begini, Coach saya bisnisnya jasa. Oh bisnis apa Pak? Saya bisnisnya EO, Event Organizer. Cukup besar coach karena saya handle bisnis besar yang begini. Oke, siap, good. So pertanyaan Bapak apa? Coach, bisnis kayak saya itu klien-klien saya itu percayanya saya. Walaupun saya udah punya manajer, saya udah punya tim. Jadi setiap event orang itu akan mau sama saya punya IO kalau syaratnya cuma satu. Apa Pak? Sayanya harus datang ke eventnya. Wow, jadi bayangin coach, kalau saya eventnya ada di hari Sabtu, Minggu, dan Senin, dan sebagainya, berarti saya datang ke event, saya dapat duit banyak memang, padahal yang ngerjain itu udah manajer saya, udah tim saya. Saya datang ke event, saya bengong-bengong, main handphone, lihat Instagram, juga itu event jalan. Terus, ya tapi klien saya maunya saya datang coach, kalau saya nggak janji datang, dia nggak mau. Nah pertanyaannya coach adalah, bagaimana bisnis kayak saya, di mana sayanya yang harus datang ketemu klien, sayanya yang harus datang ke acara tersebut gitu ya, bisa autopilot gitu kan. Ngikutin ya Valen ya. Dan cerita ini sangat menggugah hati saya karena waktu itu Tuhan kasih hikmat sama saya tanya balik, Pak saya mau tanya Pak, seandainya sebulan ke depan Bapak bilang ke klien-klien Bapak gitu ya, Bapak bilang ke klien-klien Bapak, oh mohon maaf saya sudah tidak perlu datang ke event saya lagi, tapi saya jamin tim saya yang super tim itu pasti bisa bikin eventnya luar biasa. Bapak bilang begitu misalnya. Kira-kira berapa rupiah yang Bapak akan hilang sebulan ke depan kalau Bapak ngomong kayak gitu? Lalu kemudian orang ini mikir sebentar, seorang Bapak. Dan dia bilang, dia sebut angka. Pertama dia bilang banyak coach, sebut angkanya berapa Pak? Dia sebut angka, jebret. Itu ratusan orang diam hening. Kenapa? Angkanya gede sebulan, Valen. Karena kalau angkanya kecil, kecil banget, begitu aja udah pusing lu gitu kan. Ini angkanya gede. Jadi Bapak ini kemungkinan kehilangan begitu besar angka tersebut. Lalu saya bilang begini, Pak lihat mata saya. Dia lihat dari antara ratusan orang saya di panggung, waktu itu saya lagi sharing kan ya. Saya bilang, Pak lihat mata saya. Iya coach. Tahukah Bapak, jangan-jangan itu angka rupiah yang harus Bapak bayar untuk bisa dapat kehidupan Bapak kembali. Dia merenung sebentar, dia berkaca-kaca gitu kan, karena iya ya coach, kalau saya bisa bayar pakai rupiah itu aja coach, dan saya dapat kehidupan saya kembali, saya bisa melakukan apa yang saya mau, saya tidak harus kerja, tapi saya mau kerja, ya, terus kemudian saya bisa sama keluarga saya, Sabtu Minggu saya nggak harus kerja, malam-malam saya nggak harus kerja shift kedua coach, karena biasanya shift 1 dan shift 2, ya nggak sih? Kadang-kadang shift 3 bahkan, ya, kalah dong Buru aja cuma 1 shift loh, gitu. Ya kan? Betul. Ini entrepreneurs yang terjebak, bisa 2 shift, bisa 3 shift. Lalu dia bilang, coach, oke, kalau gitu saya mendingan bayar angka tersebut supaya saya dapat kehidupan saya kembali. Lalu saya bilang begini, Pak, ternyata ada caranya yang Bapak nggak perlu harus bayar segitu, Pak. Justru angka di bisnis Bapak akan terus naik profitnya
karena kita tahu bagaimana cara bangun bisnis Bapak biar makin naik, dan Bapak bisa autopilot punya kehidupan Bapak kembali. Mau apa enggak, Pak? Jawaban beliau, nggak usah ditanya, Coach pasti mau. Jadi saya cuma mau ngingetin semua yang lagi nonton kita, hati-hati kalau kita terjebak di bisnis kita. Kita pikir, ya udahlah setahun lagi lah kerja keras, ya udahlah 2 tahun lagi lah kerja keras. Itu cepet banget, boom, tiba-tiba 10 tahun. Dan tanpa kita sadar, Valen, tanpa kita sadar, wow, 10 tahun lewat, and then boom, ya berapa banyak klien kita yang sadarnya itu pas menikah. Tadinya dia kerja keras luar biasa, terus menikah. Coach, gila, gue udah menikah, Coach. Oke, terus yang udah menikah nih, mulai bangun bisnis, sadarnya di mana lagi? Pas anaknya nikah. Coach, gila, ada klien kita satu, Valen ya. Dia bilang begini, mungkin Valen masih jauh dari cerita ini, tapi begitu cepatnya ya. Orang ini bilang begini, Coach, tahu nggak anak saya menikah nih, Coach, and I'm not happy. Loh, kenapa nggak happy, Pak? Karena, Coach, anak saya ini sebentar lagi akan ninggalin saya, punya keluarganya sendiri, punya urusannya sendiri, dan saya baru sadar saya tidak punya satu video pun, tidak punya satu memori pun tentang waktu anak saya kecil. Karena Coach tahu kenapa? Saya sibuk banget gedein pabrik saya ini, saya gedein bisnis saya, kerja keras luar biasa, dan tanpa saya sadar kerja keras saya jadi hamsterpreneur-nya, boom, tiba-tiba anak saya udah nikah, Coach. Jadi hati-hati, time, makanya disebutnya apa, Valen? Time flies. Waktu itu terbang. Waktu itu nggak merangkak, waktu itu nggak berjalan. Kita ya time flies. Sekarang lihat 2020 cepet banget kan? 7 bulan cepet banget lewat kan? Cepet banget, udah 60% lewat gitu. So itu yang saya mau bagi. Jadi supaya tidak terjebak adalah harus benar-benar bikin bisnis kita. Jadi kita jadi entrepreneur sejati dan bangun bisnis kita profitable dan autopilot. Gitu, Valen. Oke, Coach. Luar biasa. Terakhir nih, Coach. Ya. Prioritas hidup Coach Yohanes G. Pauli itu apa? Terakhir pertanyaan dari aku, Coach. Iya. Nanti kalau ada waktu saya tanya lagi ke Valen ya. Habis ini ya, kalau ada. Nah, jadi Valen, saya mikirnya gini, oke, hidup ini sibuk banget pasti. Valen juga sibuk, saya juga sibuk. Pasti kita sibuk luar biasa. Kalau kita nggak bikin prioritas, maka kita kemana-mana. Setuju nggak? Betul. Jadi sekitar 200-an tahun yang lalu lah, saya ngomong sama anak saya. Artinya udah lama gitu loh ya. Waktu anak saya masih kecil-kecil gitu ya. Sekarang anak saya udah kuliah, udah hampir lulus kuliah. Ada yang SMA, ada yang Tuhan kasih anak ketiga tuh masih kecil gitu ya. Jadi itu bonus lah dari Tuhan gitu. Nah, jadi poinnya waktu anak saya masih 2 dan masih kecil. Saya bilang begini, biasanya kita setiap malam tuh di kamar kita ada doa keluarga, Valentina. Setiap malam tuh kita doa keluarga. Nah, biasanya sebelum doa atau setelah doa saya masukin nilai-nilai kehidupan. Jadi malam itu saya cerita begini ke anak-anak. Saya udah siap banget, gagah banget, bassnya udah siap, vokalnya udah siap, body language udah siap. Saya bilang, anak-anak ingat ya, prioritas hidup di keluarga kita adalah family is number 1. Saya bilang gitu. Keluarga adalah nomor 1. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, mau bisnis, mau uang, mau apa segala macam, tetap family is number 1. Kita yang 4 orang pegangan tangan ini yang paling penting. Saya ingetin gitu, family is number 1. Terus ya pasti family itu kalau belum keluarga berarti ke ayah, ke ibu. Oh itu penting banget. Ayah, ibu itu luar biasa banget. Kalau kita belum beresin tuh hubungan saya ayah sama ibu itu penting banget gitu ya. Betul. Atau sama keluarga. Kalau suami istri berarti harus unity, harus satu gitu. Kalau berantem terus mana mungkin dari surga dikasih berkat berlimpah-limpah, nggak mungkin gitu, ya kan? Itu keluarga nomor 1. Saya pikir saya udah keren, Valen, waktu saya cerita begitu. Family is number 1, kan pakai bahasa yang tepat, body language yang tepat, so gagah-gagah gitulah sama anak gitu kan ya. Anak saya yang pertama nanya gini, Dad, kalau family is number 1, terus Tuhan nomor berapa, Dad? Saya bilang, wah, gue salah lagi nih ngomong gitu ya. Musiknya Tuhan nomor 1, family nomor 2 gitu kan? Iya nggak sih? Cuma karena udah ngomong family is number 1, wah nggak enak nih depan anak-anak, mesti wibawa nih. Oke. Tapi Tuhan kasih hikmat sama saya malam itu. Ini kejadian sungguhan. Malam itu saya dikasih hikmat sama Tuhan. Oke, kamu jawab begini. Ya Tuhan nggak ngomong audible, tapi kasih di hati saya dan di hikmat di pikiran saya gitu ya. Jadi saya bilang gini, tetap dalam hidup ini, sekolah kehidupan, ingat family is number 1. God, Tuhan itu nggak ada nomor. God is everything. Jadi everything itu lebih gede daripada nomor 1. Karena everything di segala aspek kehidupanmu, ingat harus selalu mengandalkan Tuhan. Itu prioritas kedua, bukan prioritas kedua. Itu God is everything gitu kan ya. Family is number 1, God is everything. Saya pikir saya udah kelar.
Anak saya yang kedua nanya gini, Dad, kan Daddy lagi bangun bisnis nih, suka sama bisnis, dia mau jadi entrepreneur, belajar. Kalau gitu bisnis Daddy prioritas keberapa? Waduh, saya bilang pertanyaannya susah-susah ya. Kalau misalnya family is number one, God is everything, business is number three. Nah, berarti anak saya akan tajam tuh nanya, Dad, kenapa nomor 2-nya dilongkap? Nah, panjang dan lebar, ya nggak sih? Jadi akhirnya malam itu Tuhan kasih hikmat sama saya. Saya bilang gini, family is number one, tetaplah. Family is number one. Apapun yang terjadi, keluarga kita nomor satu. Lalu habis itu, God is everything. Business, Dad, business is fun. Business is fun. Kenapa nggak business is fun? Karena kalau bisnis kita profitable dan autopilot, dan bisnis kita berdampak ke orang-orang yang ada di bisnis kita, ya nggak, Valen? Betul. Gimana nggak fun hidup ini, gitu loh. Ya kan? Nah, Setuju. makanya ini buku judulnya Business is Fun. Nah, itu karena ini prioritas, berarti artinya prioritas di belakang. Bisnis itu jangan prioritas pertama. Ada yang salah. Kalau prioritas pertama, nanti akhirnya jadi hamsterpreneur. Hati-hati, gitu kan? Nah, makanya Valen, mungkin ini di beberapa menit terakhir saya jelasin dulu buat mereka yang mau ini ya. Nanti saya ada satu pertanyaan terakhir buat Valen. Siap? Cus. Jadi buat Anda yang mau buku ini gratis, buku ini nasional bestseller di Indonesia, ya. Ini banyak banget yang komen bahwa, Valen udah punya kan ya? Kalau belum punya langsung saya kirim. Wah, bagus banget. Siap. Banyak yang bilang isinya daging banget. Pertama kali saya dengar bingung saya. Orang ini buku isinya kata-kata kok dan gambar gitu kan. Kok masa daging? Emang soto gitu ya. Ternyata praktis banget, benar-benar praktis banget. Jadi ini buku lagi diterjemahin ke bahasa Inggris supaya bisa masuk ke Amazon Kindle. Doain ya, masuk ke Amazon supaya global entrepreneurs bisa belajar bagaimana cara praktis bangun bisnis benar-benar biar profitable dan autopilot. Bukan teori dan bukan dongeng. Nah, untuk dapat buku ini syaratnya cuma 3. Yang pertama adalah Anda harus follow Instagramnya Coach Yohanes G. Pauli dan Valentina Meliana ya. Oke, kita follow. Kita follow itu dulu, itu yang pertama. Kalau Anda nonton nanti ini di YouTube atau nonton ini di Facebook, ya like dan subscribe dan klik notification ya, oke? Tapi tetap harus follow Instagram Coach Yohanes dan Valentina. Yang kedua adalah, lalu kemudian Anda yang kedua DM, direct message atau kirim pesan di Instagram ke Yohanes G. Pauli, Coach Yohanes G. Pauli. Isi pesannya itu adalah 4 poin doang. Yang pertama adalah, nama saya kan Coach Yohanes G. Pauli, berarti singkatnya Coach YGP atau Coach YGP Valen. Ingatnya biar gampangnya Valen aja ya, kita sebut ya Valen ya. Coach YGP Valen, nama lengkap Anda, nomor WhatsApp Anda, dan email Anda. Udah itu doang, isinya 4. Coach YGP Valen, Coach YGP Valen, nama lengkap Anda, WhatsApp Anda, email Anda. DM ke Yohanes G. Pauli. Yang ketiga syaratnya, nanti tim saya akan lihat semua DM banyak yang masuk. Anda yang beruntung akan langsung di DM langsung sama tim saya, dan Anda dapat buku ini langsung kasih alamat selama di Indonesia, sampai ongkirnya pun gratis, maka Anda akan dapat buku ini gratis. Ingat untuk dibaca dan dipraktekkan, oke? Ya, itu caranya ya, siap. Oke, ingat aja dulu, itu dulu. Nah, sekarang saya mau beberapa menit terakhir balik lagi ke Valen, karena tamu saya ini Valentina nih ya. Oke, Valen, basically, apa pembelajaran terbesar Valen ngobrol sama Coach Yohanes tadi hampir 1 jam lah di sini. Kalau cuma satu yang mungkin pembelajaran terbesar seorang Valen gitu ya, tentang bisnis mungkin gitu. Oke. Jangan jadi hamsterpreneur dan buru-buru autopilot. Itu. Luar biasa. Coach. Kenapa itu begitu penting buat Valen? Karena bener juga Coach, kalau kita jadi hamsterpreneur kita cuma muter-muter di situ doang Coach. Ya kan, sibuk mulu, nggak punya waktu buat keluarga ke depannya. Apalagi juga nanti kan saya juga wanita ya, suatu hari mungkin juga akan married, punya anak kayak gitu Coach. Ya, itu yang harus buru-buru sih Coach, autopilot. Betul banget. Makanya saya bilang buat para yang lagi dengerin di sini, saya percaya kalimat ini keren banget. Kalau Anda tuh benar-benar ada you are exactly where you supposed to be. Anda tuh ada di mana seharusnya Anda berada. Kayak saya bisa ketemu Valen saat ini, berarti saya memang exactly where I'm supposed to be. Valen bisa ngobrol sama Coach Yohanes, we are exactly. Anda yang lagi nonton, ini nggak kebetulan. Anda bisa nonton dan dengerin kita dan nonton. Anda ada di tempat yang seharusnya Anda memang berada. Cuman tahukah kita bahwa yang membedakan masa depan yang sesuai dengan kehendak Tuhan atau masa depan yang lebih cerah buat kita itu cuma satu, yaitu apa?
our decision. Keputusan kita saat ini. Betul kan? Kalau kita putusin, oke coach, saya mau bangun bisnis saya benar-benar profitable autopilot. Udah, jangan belajar, jangan coba-coba sendiri. Bener nggak, Valen? Belajar aja dari pengalaman banyak orang lain. Gitu. Betul, nah, Coach. Beberapa menit terakhir, pertanyaan buat Valen adalah, Valen, kalau simpulin dari kehidupan Valen, menurut saya sih hidupnya Valen luar biasa. Dari 14 tahun udah coba bisnis dan dagang dan sebagainya. Ngelewatin jatuh bangun luar biasa, tapi terus bangkit gitu kan ya. Betul ya? Itu sih luar biasa. Nah, apa sih kalau satu tips doang yang kita pengen tutup dan ingat dari seorang Valen tuh, kalau dari pengalaman Valen begitu banyak warna itu, buat yang lagi dengerin apa pesan? Pesan terakhir saya, kesuksesan terbesar seorang pengusaha adalah ketika mereka berani keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman. Setuju banget. Tapi orang dengarnya sih manggut-manggut gitu ya, Valen ya. Iya, gue setuju katanya. Tapi ternyata zona nyaman tuh nggak enak, emang beneran. Di luar zona nyaman tuh nggak enak, ya nggak sih? Iya, benar. Makanya ada kalimat yang bilang bahwa happiness itu sebenarnya apa? Salah satu istilah happiness adalah growth, bertumbuh. Kalau kita bertumbuh tiap hari, kita happy. Bertumbuhnya bukan cuma uang ya, pengetahuan, wisdom, teman, sosial, spiritual, pokoknya kita bertumbuh tiap hari, kita pasti bahagia. Nah, ternyata growth atau pertumbuhan itu adanya di luar zona nyaman yang tadi Valen bilang. Betul. There is no growth in comfort zone. Betul. Tidak ada pertumbuhan di zona nyaman. Sebaliknya, there is no comfort in growth zone. Nah, tidak ada kenyamanan di zona pertumbuhan. Anda pilih yang mana? Gitu kan ya, Valen ya? Betul. Kalau saya sama Valen pilihnya ternyata di luar zona nyaman, jadi kita siap bahwa kita tidak nyaman. Betul. Tapi ada pilihan, Valen. Mau kita coba-coba sendiri, bangun bisnis kita profitable autopilot, atau udah cari aja orang yang udah ngelewatin, bolak-balik nganterin orang ngelewatin bisnisnya, biar bisa jadi profitable dan autopilot. Belajar dari pengalaman banyak orang lain adalah guru yang terbaik. Kalau menurut saya, jangan belajar dari pengalaman sendiri, guru yang terbaik menurut saya itu salah. Tahu nggak kenapa? Karena hidup ini singkat. Iya. Wow, thank you so much. Valen, thank you so much. Jadi tadi pembelajarannya adalah harus keluar dari zona nyaman. Ini global pandemic, ini COVID-19 sangat tidak nyaman. Berarti ini saatnya kita bertumbuh. This is our year. This is your year. Betul ya, Valen ya? Betul. Siap. Oke. Thank you so much, Valen. Luar biasa. Thank you buat yang nonton kita juga ya. Ingat buat bukunya, kalau Anda mau buku ini gratis, Business is Fun. Tadi syaratnya udah Coach Yohanes sebut. Salah satunya follow Instagram Coach Yohanes dan follow Valentina Meliana juga. Valen, keep in touch ya. Ingat, God loves you always abundantly. Oke. See you. Bye-bye, Valen. God bless you. Bye-bye. God bless you too. Bye-bye.